Assalamualaikum Guru Winda. Waalaikumsalam dokter. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sampai ketemu di kegiatan kita ini dalam kegiatan prasupervisi ya. Iya Bapak. Ya, berkaitan dengan rencana kita dalam melakukan observasi terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan ya. Rencananya nanti Ibu mau mengajar mata pelajaran apa? Biologi. Biologi ya. Babnya? Monera. Monera. Nah, Monera itu mempelajari tentang apa Bu? Bakteri. Tentang bakteri ya. Iya. Yang sifatnya mikroskopik itu ya, kecil-kecil ya. Iya. Di kelas berapa Bu nanti? Di kelas 10. Kelas 10 ya. Iya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, apa kiranya tujuan dari pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan? Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran problem based learning ya Pak ya. Jadi sehingga nanti peserta didik itu mampu mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peranan bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Oh, berarti rencananya sangat kompleks ini ya Bu ya, terkait betul, dengan serba-serbi bakteri gitu Iya, ya. benar Bapak. Nah, kemudian dari pembelajaran kali ini, apa kira-kira yang aspek yang ingin Ibu kembangkan? Aspek yang ingin hendak dicapai yang pertama itu dia meningkatkan kesadaran murid akan pentingnya hidup bersih. Karena berkaitan dengan bakteri tadi ya. Betul sekali. Jadi tentang kesadaran ya, yang pertama, yang kedua Bu, meningkatkan rasa percaya diri murid. rasa percaya diri murid. Kira-kira apa nih Bu kegiatan yang akan Ibu lakukan nih? Kegiatan yang nanti akan saya lakukan itu seperti presentasi Bapak nanti. Presentasi, jadi agar bisa Ibu mengetahui kadar dan peningkatan rasa percaya dirinya gitu ya. Betul sekali. Kemudian apalagi, juga mengembangkan kemampuan kolaborasi murid. Nah, apa nih yang memfasilitasi hal tersebut? Jadi nanti kita akan kolaborasi seperti membuat kelompok Bapak. Buat kelompok. Iya, betul sekali. Dalam kelompok itu ada apa saja Bu kira-kira? Dalam kelompok itu nanti ada ini Bapak, kolaborasi yang tadi saya bilang. Ya, diskusi ada. Kelompok. Kelompok, Terus kemudian habis itu nanti akan tanya jawab. Ada membuat produk. Ada nanti membuat produk Pak. Iya. Ya. Selanjutnya apalagi Bu kira-kira? Menumbuhkan kompetensi sosial emosional. Dan sosial emosional juga dibahas. Betul, ya. Iya. Nah, kira-kira untuk mencapai tujuan dan aspek yang ingin Ibu kembangkan tersebut, strateginya bagaimana nih? Strateginya itu kami nanti akan menggunakan model pembelajaran PBL. Ya, problem based learning itu. Betul, nah, masalah apa yang akan Ibu angkat di sana? Masalah tentang tadi Pak, bakteri. Tentang Monera ya, berkaitan dengan kebersihan tadi. Kebersihan yang hidup bersih tadi. Masih berhubungan itu berarti ya. Iya, betul. Kemudian metode pembelajarannya apa saja Bu? Bervariasi Bapak. Ada ceramah, terus ada observasi, ada tanya jawab, ada presentasi, terus sama ada penugasan. Nah, nanti pembelajarannya akan seperti apa? Dia pembelajarannya dia itu berdiferensiasi. Berarti ada diferensiasi konten ya. Iya, betul sekali. Prosesnya juga berdiferensiasi gitu ya. Iya. Nah, kemudian kalau menurut Ibu nih, kita identifikasi karena tadi kan Ibu ingin mengembangkan aspek kesadaran murid terhadap kebersihan nih. Kira-kira skor kesadaran murid terhadap kebersihan ini saat ini ada di poin berapa nih kalau dihitung 1 sampai 10? 1 sampai 10 saya 5 Bapak. 5 ya, berarti masih 50-50 ya. Betul Bapak. Antara sadar dan tidak sadar. Betul, gitu ya. Pak. Nah, kira-kira setelah pembelajaran targetnya Ibu ini sampai poin berapa? 10 Bapak. Poin 10 ya. Nah, kira-kira berarti setelah ada kesadaran itu, otomatis murid menjadi lebih peduli ya. Benar Bapak. Terhadap menjaga kebersihan ya. Iya. Nah, bagaimana kira-kira rencana Ibu dalam meningkatkan kepedulian tersebut? Meningkatkan media pembelajarannya itu nanti kita kan misalkan medianya kan tadi kan saya dengan cara presentasi apa ya, nanti kan ada video. Videonya tentang apa itu? Tentang bagaimana sih peranan bakteri yang menguntungkan atau merugikan bagi manusia. Oh ya, berarti terlihat nanti videonya di sana ya? Iya Bapak. Karena kan sebelumnya siswa tidak menyadari karena memang bakteri itu tidak terlihat ya. Iya, karena mikroskopik Bapak. Mikroskopik ya. Nah, ketika diperlihatkan dengan video, mungkin murid bisa menjadi lebih menyadari gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kegiatan ini berlangsung, kira-kira kapan akan direncanakan ini pembelajarannya? Nanti Pak, hari Selasa. Selasa ya. Jam keberapa Bu? Jam ke 8, 9, 10. 8, 9, 10 di kelas? Di kelas 10, 1. Di kelas 10, 1 ya. Dan mudah-mudahan berhasil. Ibu juga pasca pembelajaran ini nanti Ibu apa yang akan Ibu lakukan ini untuk tetap mempertahankan kesadaran murid akan kebersihan?
Cuci tangan Bapak. Cuci tangan. Membiasakan cuci tangan Membiasakan berarti ya. cuci tangan karena kan pastikan kalau misal kita asal ngambil makanan atau Iya. apa tangan kita belum bersih pasti di situ ada bakteri. Oh gitu ya, baik. Terima kasih Ibu atas pertemuannya ya. Sama-sama, Semoga Pak. nanti rencana Ibu berjalan dengan lancar. Amin. Ya, sampai ketemu lagi dalam kegiatan observasi Iya. yang akan kita selenggarakan nanti Selasa besok ya, Iya. di kelas 10-1. Iya Pak. Ya, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10, apa kabar semuanya? Siap untuk belajar hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu sedikit tes untuk kalian dulu ya, supaya perhatikan, tepuk sekali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Oke, fokus ya. Tepuk 3, tepuk 2, tepuk 2. Fokus. Tepukin contoh ya. Tepuk 2, tepuk 2, tepuk 1. Ya, oke, sekali lagi. Oke. Tepuk 1, tepuk 3. Selesai ya. Jelas. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 3. Oke, pinter. Tepuk tangan buat Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran, kan sebelumnya itu kan kita sudah mempelajari bentuk-bentuk dari bakteri ya. Iya. Kira-kira ada yang masih ingat bentuk bakteri seperti apa? Tangan-tangan silakan yang bisa jawab silakan. Ada fokus, basil, sama spiral. Fokus, basil, dan spiral. Fokus itu ada apa saja ya? Ada yang bisa? Silakan. Kalau fokus, ada lagi kira-kira? Satina. Oke. Nah, itu kan bentuk juga dari bakteri yang kita ini sebelumnya. Nah, sekarang itu kita masuk ke materi selanjutnya. Biasanya itu bakteri ini terlahir ada di mana saja sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tentang bakteri ini kira-kira ada di mana? Terakhir, manusia, terus hewan. Hewan. Tadi ada yang jawab makanan, ada yang jawab rumah ya kan bakteri. Tahu ini namanya apa? Tahu ini namanya siapa yang suka konsumsi? Aku. Saya. Katanya cintai susu ya. Karena ini jagul dan ini kira-kira di dalam dua ini itu ada peran bakteri apa yang ada di dalam tubuh bakteri? Satu dulu deh. Kalau yogurt apa? Lactobacillus dan juga bacillus. Terus yang ini kalau Yakult ada bisa angkat tangan. Kira-kira kalau Yakult apa? Lactobacillus bulgaris itu yang kanan atau yang kiri? Yang kanan atau yang kiri? Yang kanan atau yang kiri? Ini namanya dari apa? Lactobacillus bulgaris. Kira-kira ini peran bakteri yang menentukan atau menentukan? Menentukan ya. Kira-kira kalau peran bakteri
ketahui, di antaranya terkait karakter, gejala, serta pengobatannya. Selamat menyimak. Tuberkulosis atau disebut juga TB adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menular dari orang yang sakit TB melalui udara, misalnya dengan batuk, berbicara, atau menyanyi. Hingga tahun 2021, sekitar seperempat populasi dunia telah terinfeksi bakteri penyebab TB, yakni setara dengan sekitar 2 miliar orang. Namun, hanya sekitar 5 hingga 10% yang akan menderita penyakit TB. Sebagian besar penderita TB adalah orang dewasa, terutama pria. Bakteri penyebab TB dapat hidup di dalam tubuh tanpa menimbulkan penyakit TB. Ini disebut infeksi TB laten. Pada kebanyakan orang yang menghirup bakteri TB dan terinfeksi, tubuh mampu melawan bakteri untuk menghentikan pertumbuhannya. Orang dengan infeksi TB laten tidak bergejala, tidak menularkan ke orang lain, dan umumnya tidak akan pernah sakit TB selama memiliki daya tahan tubuh yang baik. Risiko menderita penyakit TB jauh lebih tinggi pada orang yang terinfeksi HIV, kurang gizi, menderita diabetes, merokok, dan konsumsi alkohol. Mycobacterium tuberculosis atau penyakit yang disebabkan oleh bakteri Pilasia. Terus, habis itu kan tadi kan ini kan peran bakteri yang mengumpulkan. Ini juga sama peran bakteri yang mengumpulkan yogurt dan Yakult. Dan ada antibiotik itu kan adalah ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, itu ada yang namanya Pilasia atau tuberculosis. Coba kita lihat video selanjutnya. Nah, dari depan itu ada Yakult dan BSW ya.
Indikatornya itu kita mengidentifikasi peran bakteri dalam kehidupan, menjelaskan ciri-ciri bakteri berdasarkan peranannya dalam kehidupan. Kemarin kan bakteri itu kan Acebacteria sama Eubacteria ya. Mendiskusikan peran Acebacteria dan Eubacteria dalam kehidupan dan menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan. Jadi peran bakteri yang di makanan atau di lingkungan seperti itu. Terus ada yang gimana kira-kira selain makanan dan lingkungan? Di lingkungan manusia juga ada, terus hewan juga ada.
Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, semoga ibu dilanjutkan bermanfaat untuk kita. Doa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pemerintah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Aryo, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Pada hari ini ditemani oleh pengajar praktik saya, Bapak Syarif Dayat, dan juga dengan rekan sejawat saya, Ibu Rowinda Kurniawati, yang pada siang hari ini akan melakukan perekaman berkaitan dengan kegiatan pasca observasi supervisi akademik yang telah kami laksanakan. Ya, Bu Indah, sudah siap? Sudah siap. Baiklah. Ya. Ya, terima kasih Bu Rowinda. Sebelumnya kita sudah merencanakan kegiatan supervisi, kemudian kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan diobservasi, dan pada siang hari ini kita akan melaksanakan refleksi dan evaluasi pasca observasi kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan. Ya. Yang pertama nih Bu Rowinda, pada awalnya kita berdiskusi tentang tujuan pembelajaran nih, ya, dimana tujuannya di sana Ibu bertujuan untuk melakukan pembelajaran berbasis masalah yang harapannya bisa memacu motivasi siswa, motivasi peserta didik untuk peduli terkait kebersihan. Iya. Kebetulan materinya adalah tentang bak monera ya, seputar bakteri. Nah, dari materi ini kira-kira bagaimana menurut Ibu berkaitan dengan ketercapaian tujuan pembelajaran selama pembelajaran berlangsung? Pencapaian untuk proses pembelajaran ini yaitu meningkatkan rasa percaya diri siswa di Sudah berhasil meningkatkan rasa percaya diri. Iya, Bapak. Ya, kemudian apalagi Bu kira-kira yang Ibu temui saat pembelajaran? Saat pembelajaran itu dia itu Pak namanya pengembangan kolaborasi. Ya, kolaborasi ya antar peserta didik. Kemudian Terus yang ketiga itu dia itu mengembangkan KSE. nah, di sana apa saja yang Ibu temui selama pembelajaran berlangsung? Adakah yang hal-hal yang mungkin menurut Ibu sudah sesuai dengan perencanaan atau bahkan tidak sesuai dengan perencanaan itu kira-kira? Kira-kira sih itu ada yang Belum sesuai. Kalau ketersesuaiannya berapa persen? kalau keterusan dari berapa nih Pak? Dari skala 1 sampai 100 kira-kira berapa? Ya 60 Pak. 60%. Oh, berarti banyak tantangannya dong Iya, ini ya, iya. karena banyak yang belum sesuai dengan apa yang direncanakan ya. Betul, betul. Kira-kira apa tuh Bu yang belum sesuai? Yang belum sisanya ini kan adanya itu ya Pak yang tadi sudah saya bilang adanya kolaborasi Iya. peserta didik. Jadi ada beberapa siswa itu yang belum aktif dalam Ada yang belum aktif, pembelajarannya, ya. seperti itu ada yang sudah aktif gitu. Saat diskusinya juga ada yang sudah sesuai dan ada yang belum seperti itu. Oh gitu. Jadi ada beberapa yang sudah sesuai dengan harapan kita Betul sekali. dan ada beberapa juga yang belum sesuai dengan harapan kita nih Mm-mm. selama proses pembelajaran berlangsung ya. Iya, betul. Kemudian dari hal-hal tersebut kira-kira apa yang Ibu bisa rasakan nih perasaan Ibu setelah usai melaksanakan pembelajaran? Perasaan saya Iya, yang berbasis masalah, kemudian melibatkan teknologi IT gitu kan ya. ada perasaan saya sih bahagia sih Pak, kalau saat menjalankan ini kan pasti kan kita ada ini Pak apa pembelajaran berbasis video itu. Iya. Nah itu kan dari situ antusias siswa itu semakin penasaran. Semakin tinggi ya. Mereka juga kita lihat fokus ya terhadap apa yang Ibu terangkan gitu ya. Betul, Pak.
Kemudian apalagi kira-kira? Ada perasaan khawatir tidak ketika melaksanakan pembelajaran tuh? Ada Pak rasa khawatir Pak. Gimana kira-kira sisi kekhawatirannya? Kekhawatirannya belum bisa ini Pak, maksudnya tuh kayak siswanya itu kan tadi kan sudah saya bilang tuh yang pertama rasa percaya diri. Iya. Nah itu kan pasti ada beberapa kalau misalnya ditanya itu kan Masih yakin tidak gitu, percaya diri ya. dengan jawabannya. Iya. Berarti perlu kedepannya istilahnya banyak hal-hal nih yang harus kita rencanakan Bu, Iya, betul. berkaitan dengan hal-hal yang Ibu ingin capai ya. Kira-kira apa Bu rencana untuk kedepannya berkaitan tadi yang sudah Ibu sampaikan terkait rasa percaya diri, kolaborasi, dan juga kompetensi sosial emosional, itu kira-kira apa saja rencananya kedepannya? Yang saya akan capai Iya. kayak tujuan yang hendak saya capai itu jadi si peserta didik ini mampu bertanya. Bertanya, Terus habis itu mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan. jawab pertanyaan, kemudian apa lagi kira-kira? Terus itu siswa berkolaborasinya aktif. Aktif. Nah, kita mungkin indikatornya seperti apa Bu kira-kira untuk bisa tercapai kolaborasi aktif itu? Indikatornya itu dia mampu untuk meningkatkan. Apa kira-kira yang ingin ditingkatkan? Yang ditingkatkan itu ini ya Pak, pengembangan KSD-nya. Oh, pengembangan KSD-nya ya. Berarti siswa lebih memahami tentang kompetensi sosial emosionalnya sehingga mendukung dia dalam proses kolaborasi tadi ya. Nah, kira-kira kalau dari yang Ibu lihat nih, apakah Ibu berminat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti yang dilaksanakan kemarin di kesempatan berikutnya? Untuk prosesnya. Ya, untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya nih. Untuk kegiatan selanjutnya pasti ada hal-hal yang harus diperbaiki. Nah, kira-kira di sisi mana yang kita perbaiki? Yang diperbaiki itu di sisi satu Pak, yang itu yang sudah saya tadi bilang kurangnya memantik saat berdiskusi. Oh, kurangnya pemantik ya. Berarti nanti akan lebih menggunakan pertanyaan pemantik itu ya. Betul. Jadi kuncinya di sana. Nah, kemudian apa lagi kira-kira yang ingin Ibu lakukan di kedepannya untuk meningkatkan yang masih kurang? Itu sih Pak, pembelajaran yang berdiferensiasi. Oh, menerapkan lebih berdiferensiasi. Kalau kemarin kita lihat yang berdiferensiasi baru prosesnya ya. Baru proses betul. Nah, mungkin kira-kira mau berdiferensiasi dalam hal apa lagi? Berdiferensiasi dalam hal ini Pak, Produknya ya. Oh iya, produknya berarti nanti harus lebih beraneka ragam ya. Betul sekali. Ya, mudah-mudahan nanti bisa tercapai. Nah, kira-kira kapan nih mulai Ibu menerapkan pembelajarannya? Berarti harus kita rencanakan lagi dong ke depannya ya. Betul sekali. Kapan kira-kira ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ke depannya? Untuk waktunya sih belum Pak. Iya. Pembelajaran selanjutnya. Ya, seperti itu. Ini kita kan sudah di akhir semester ya. Iya, betul sekali. Kan ini udah mulai. Bagaimana kalau di awal semester depan? Di awal Januari ya? Januari. Januari kita terapkan. Materi apa Bu kira-kira di sana? Materinya kalau itu tentang ini Bapak, bioteknologi itu Oh, kan bioteknologi. masuk, iya. Oh iya, berarti bioteknologi Iya. ya bisa di situ ya berdiferensiasi proses ya. Betul. Dan juga produk ya, karena di sana ada banyak hal yang bisa kita lakukan Iya. secara produk juga ya. Kemudian kira-kira dari hal yang sudah Ibu lakukan, apa yang menjadi tantangan terbesar Ibu dalam mengajar nih pembelajaran diferensiasi yang kemarin dilaksanakan? Tantangannya itu sih Pak, yang siswa aktif dalam berkolaborasi itu karena kan setiap peserta didik kan pasti berbeda-beda ya. Ya, berarti itu menjadi catatan nanti kita dalam rencana kedepannya dan juga evaluasi kedepannya. Iya. Berarti kolaborasinya itu harus lebih ditekankan ya dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ya. Ya. Semoga apa yang sudah kita rencanakan bisa terwujud di kesempatan berikutnya. Ya, kebetulan Ibu juga sama dengan saya sama-sama guru biologi. Iya. Jadi pastikan kita terus berkolaborasi untuk bisa mewujudkan pembelajaran biologi yang lebih baik, ya, meningkatkan kompetensi siswa menjadi peserta didik yang lebih unggul, dan juga kita sama-sama bisa membuat mereka agar tetap lebih menyukai pembelajaran ya, seperti itu ya. Terima kasih Bu Winda ya atas
refleksi dan evaluasinya dalam pasca observasi. Ya, demikian dari kegiatan pasca observasi supervisi akademik yang sudah saya diskusikan dengan Bu Winda. Mungkin dari Bapak Syarif Hidayat selaku pengajar praktek dipersilahkan untuk memberikan umpan balik. Terima kasih Pak Bima. Baik, terima kasih waktunya kepada Ibu Ruwinda dan Pak Bima yang sudah meluangkan waktunya pada acara pada siang hari ini, bahwa pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Ibu Ruwinda dengan disupervisi akademik oleh teman sejawatnya yaitu Pak Bima. Jadi supervisi akademik ini tadi sudah luar biasa. Pak Bima juga sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Karena ini dalam rangka pendidikan guru penggerak yang 11 di Kabupaten Bekasi. Saya selaku IPP akan terus menampingi sampai nanti 2 kali lokal lagi dan 1 kali pendampingan lagi untuk yang PI ke-6. Mudah-mudahan bisa selesai dengan baik ya Bima yang diberitakan. Saya garis bawahi bahwa di sini adalah supervisi akademik dengan konsep coaching. Artinya kita tidak mengesampingkan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas yang sering kita laksanakan gitu ya, bahwa sudah mafhum bahwa yang mensupervisi adalah kepala sekolah atau pengawas atau guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Dan itu menjadi supervisi yang rutin yang dijadwal oleh satuan pendidikan masing-masing. Namun dalam hal ini bahwa nanti selepas pendidikan guru penggerak diharapkan Pak Bima akan mengembangkan atau membiasakan hal-hal seperti ini di SMA 8 Tambun Selatan ini. Artinya apa? Hanya sekedar misalnya Bu Winda dengan Pak Bima ingin suatu saat gantian. Pak Bima menanyakan kepada Bu Winda, Bu Winda masih lagi jam kosong ya? Iya Pak, liatin saya ngajar dong, gimana kurang-kurangnya apa? Itulah teman sejawat. Ya. Bahkan di situ bisa lebih memunculkan kompetensi yang sebenarnya dari guru itu. Di situ akan muncul yang lebih bagus karena groginya kurang ketika disupervisi oleh pengawas atau guru senior atau kepala sekolah ya kan, hampir tidak ada grogi karena santai saja mengalir, Sudah biasa ya. sudah biasa. Nah di situ nanti seperti apa yang diutarakan, ada observasinya, area pengembangan apa ya, tujuan pembelajaran sesuai RPP-nya atau modulnya seperti apa, nah itu sudah tercapai atau belum, indikatornya seperti apa. Maka jangan lupakan proses coachingnya pada alur kita, ada tujuannya, ada identifikasinya. Nah ini yang penting, identifikasi sebelum pra observasi. Nah artinya sebelum observasi, jadi diidentifikasi dulu ya, tujuannya seperti apa, area yang diingin kembangkan yang mana, kemudian Bu Winda merasa itu pada level yang keberapa. Nah itu tadi sudah selesai. Nah kemudian ada rencana aksinya, di situ solusinya sudah terjawab sendiri oleh Bu Winda dengan tanpa mementori atau mengajari. Nah ini bedanya supervisi akademik yang dilakukan teman sejawat berbeda dengan pengawas atau kepala sekolah yang bisa jadi supervisinya adalah model mentoring. Ketika model mentoring ini kan berarti pengawas atau kepala sekolah menyampaikan, Bu Winda jangan seperti itu ngajarnya, waktu saya ngajar dulu nih begini. Iya. Itu mentor, memberikan apa-apa yang sudah memang ilmunya dia sudah bisa gitu. Tapi berbeda dengan coaching. Maka inilah prinsip coaching, bahwa tidak ada yang lebih senior, tidak ada yang lebih pengalaman, itu semua setara ya. Jadi Pak Bima selaku supervisor hanya mengulik saja area pengembangannya di mana, baru punya nilai berapa, ingin target ketercapaiannya berapa, misalnya dari 60 ke 80, kekuatan yang dimiliki oleh Bu Winda apa saja. Saya punya kekuatan ini Pak, saya pengen
saya sebenarnya bisa nih menyampaikan ke anak-anak dengan model pembelajaran diferensiasi tadi ya, sudah muncul ya, dan diferensiasi segala macam. Nah itu nanti muncul sendiri solusi-solusi itu nih. Kemudian kolaborasinya diskusinya anak-anak ya seperti biasa itu sudah ada yang pasif, ada yang tidak, atau memang ada anak yang memang kurang percaya diri padahal dia pintar. Nah tadi alhamdulillah Bu Winda sudah menyampaikan bahwa nanti di pengembangan diri akan ada diferensiasinya, itu bagus. Karena saya sendiri merasakan ketika menyampaikan ke anak-anak dengan diferensiasi produk, itu anak yang memang tadinya pendiam di kelas, ketika saya bebaskan dengan mengumpulkan tugasnya mau model video, makalah, tulisan biasa, atau komik, atau infografis, atau Canva, atau PDF, terserah. Tapi saya yang bikin terkagum-kagum, dia seperti di depan kamera sendirian seperti pembawa berita, lancar banget, tapi dia pendiam banget di kelas. Saya sempat kaget dan herannya, luar biasa emang diferensiasi produk, emang itu luar biasa. Dampaknya luar, kita jadi tahu gitu. Mau anak-anak yang bisa menggambar dengan model dia bikin komik segala macam kan. Nah itu seperti itu, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan jangan berhenti sampai di sini. Nah dari Pak Bima sendiri selaku supervisor kemarin sudah mensupervisi Guru Winda. Apakah Pak Bima ini kemarin mensupervisi Guru Winda merasa sudah berhasil atau belum? Ya. Yang saya rasakan dengan mensupervisi Guru Winda, saya lebih ke arah kolaborasi. Jadi bagaimana menciptakan pembelajaran yang mungkin dari Guru Windanya sendiri punya ide, kemudian saya menjembatani untuk bisa melakukan asesmen secara tanpa Guru Winda sadari gitu. Oh itu sedang berjalan gitu ya. Oh, karena mapelnya sama sih. Karena mapelnya sama. Iya. Nah kemudian juga saya rasakan ya sudah berhasil ya, banyak memotivasi Guru Winda ya. Semangat ya Bu kita sampai sore, itu jam terakhir lagi ya, jam terakhir, dan itu yang saya bangga ya, rekan saya ini banyak sekali istilahnya menyumbangkan kolaborasinya dengan saya, karena kita berdua sama-sama ingin mempersembahkan yang terbaik untuk murid gitu ya, seperti itu dalam upaya pemenuhan kebutuhan murid selama pembelajaran. Betul sekali Pak Bima, saya setuju dan sepakat, jangan pernah lelah menjadi guru. Kemudian satu lagi, di dalam aspek Tirta ini atau coaching ini kan kita punya tiga aspek besar ya. Presence, bahwa tadi Pak Bima saat mensupervisi guru dia, ada presence, ada menjadi pendengar yang baik, kemudian yang ketiga ada menjadi pertanyaan yang betul. Menurut Pak Bima sudah di aspek mana yang terkuat? Kalau menurut saya yang terkuat ini adalah saya sudah mampu ke Guru Winda ini berkaitan dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga ide-ide itu kadang muncul ketika diberikan pemantik dengan pertanyaan yang berbobot ya, kadang tanpa pertanyaan berbobot kadang jadi bias nih mau bikinnya, mau lanjutnya mau tahapannya seperti apa gitu. Tapi dengan pertanyaan berbobot itu ibarat kata bisa sebagai sebuah setir ya, untuk mengarahkan agar yang ingin Guru Winda lakukan itu sesuai dengan hal-hal yang memang seharusnya runut gitu, seperti itu. Nah, ya arahnya. Berarti dari tiga aspek itu ada yang Pak Bima merasa lemah nih dari tiga itu. Presence, berbobot, sama menjadi pendengar yang baik. Yang mana? Ya kalau menurut saya yang paling lemah itu adalah presentnya. Nah, bisa saya tebak gitu. Karena memang orangnya super sibuk. Iya, karena memang terkait dengan kesibukan ya, luar biasa ya. Tapi saya selalu berupaya agar bisa memaksimalkan diri, berkolaborasi dengan Guru Winda. Namun ya alhamdulillah bisa sampai sejauh ini dan sudah kita laksanakan. Gitu. Ya, alhamdulillah kemarin berhasil ya. Itu Berhasil. cara mengatasinya gimana? Ya itu sampai ganti beberapa sesi ya, karena ketika kita ingin supervisi ada akreditasi. Oh gitu. Mendadak diberitahu hari Jumat, akreditasi hari Senin, padahal jadwalnya hari Senin.
minggu depan lagi Bu Rowinda ada penilaian kinerja kepala sekolah pada waktu yang sama. Jadi, wah, gimana caranya kita harus nyari jadwal yang saya tidak sibuk, Bu Rowinda tidak sibuk, dan kita bisa saling melakukan kolaborasi untuk mewujudkan supervisi ini. Ya, alhamdulillah, akhirnya dengan tekad kuat meskipun jam-jam akhir dari ba'da asar ya setengah 4 itu sampai jam setengah 6, ya alhamdulillah berhasil. Di sana kita laksanakan supervisi. Yang berhasil present. Iya, berhasil present di sana. Alhamdulillah. Ya, luar biasa Pak Bima, Pak Rowinda, tetap semangat. Jangan merasa bahwa ini adalah suatu beban, tapi kita nikmati bahwa segala sesuatu proses namanya orang hidup. Ya sudah, memang harus berani capek, harus berani lelah. Yang terpenting jangan pernah menyerah. Itu saja ya. Amin. Ya, seperti itu. Terima kasih Bu Rowinda, Pak Bima. Dari saya, mohon maaf ada kesalahan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Syarif Hidayat atas kolaborasinya dalam kegiatan pasca supervisi ya, pasca observasi supervisi akademik yang sudah saya laksanakan bersama Ibu Rowinda. Semoga terus bisa menguatkan semangat kita dalam memberikan yang terbaik untuk murid-murid di SMA Negeri 8 Tambun Selatan ya, dan setiap kita yang bergerak adalah guru penggerak ya. Apapun kita senantiasa pastikan kita selalu tergerak, bergerak, dan bisa menggerakkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.